Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Putri Naila dari kelas AK5A. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan hasil Project Based Learning untuk mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang dibimbing oleh Ibu Nima Desi Wardani, SEMAK. Dalam proses penyusunan proyek ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada rekan saya, Bagja Ilham Maulana, atas kontribusi dalam penyelesaian proyek ini. Pembahasan saya kali ini berfokus pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 13 yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan pada Badan Layanan Umum. Oke, sebelum masuk ke pembahasan dan studi kasus, saya menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dalam penyusunan proyek makalah mengenai PSAP nomor 13 ini. Jadi akuntansi sektor publik itu punya peran besar dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Artinya lewat akuntansi sektor publik, masyarakat tuh bisa tahu bahwa uang negara ini dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan pemerintah juga wajib menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar supaya informasi yang disampaikan itu bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kalau dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan nih bahwa satuan kerja pemerintah dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang disebut Badan Layanan Umum atau BLU. BLU ini diberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangannya dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Namun, meskipun diberikan fleksibilitas, BLU tetap wajib menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan PSAP nomor 13. Nah, PSAP 13 ini jadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, agar informasi yang dihasilkan itu lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar periode. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup. Tadi kan sebelumnya udah dijelasin sekilas kalau BLU diberi fleksibilitas mengelola keuangan untuk meningkatkan pelayanan tanpa mencari keuntungan. Nah, tujuan pernyataan standar ini untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLU agar lebih dapat diperbandingkan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar BLU. Selain itu, standar akuntansi untuk BLU itu pada dasarnya mengacu pada seluruh PSAP, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam PSAP 13. BLU sendiri itu merupakan instansi pemerintah pusat atau daerah yang mengelola kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan sehingga tetap wajib menyusun laporan sesuai dengan standar ini. Definisi dari Badan Layanan Umum yang disingkat BLU itu adalah instansi di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan yang dibentuk utuh memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Laporan keuangan BLU berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan bagi pemerintah, masyarakat, pihak terkait. Tujuannya itu untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan mengenai posisi keuangan, hasil operasi, arus kas, serta perubahan ekuitas. Dan secara rinci, laporan keuangan BLU itu bertujuan untuk menyediakan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas, menunjukkan perubahan posisi keuangan dan sumber daya ekonomi selama periode pelaporan, terus menginformasikan sumber, alokasi, dan penggunaan dana secara transparan, menunjukkan tingkat ketaatan terhadap anggaran, serta efektivitas pengelolaan keuangan, menilai kemampuan BLU dalam membiayai kegiatan dan menjaga kemandirian keuangan, dan yang terakhir itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaporan keuangan pemerintah. Tanggung jawab pelaporan BLU itu, penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU merupakan tanggung jawab pimpinan BLU atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan itu harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintahan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Terus ada komponen laporan keuangan BLU itu terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Tepatnya ada 7 laporan keuangan. Struktur dan isi dari laporan keuangan BLU sendiri itu ada pendahuluan, periode pelaporan, dan tepat waktu. Pendahuluan ini berarti pernyataan standar mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka atau on the face laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Terus periode pelaporannya. Laporan keuangan BLU itu disajikan paling kurang sekali dalam setahun dan harus tepat waktu. Jadi kegunaan laporan keuangan berkurang bila mana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLU bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Selanjutnya membahas satu persatu komponen laporan keuangan BLU. Yang pertama di sini ada laporan realisasi anggaran BLU yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA BLU paling kurang itu mencakup pos-pos seperti pendapatan LRA, belanja surplus atau defisit LRA, penerimaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau bisa disingkat SILPA atau SIKPA. Pendapatan BLU sendiri ini diakui saat kas itu benar-benar diterima dan disahkan oleh unit yang berwenang. Pencatatannya dilakukan berdasarkan ases bruto, yaitu mencatat penerimaan secara utuh tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Namun, untuk pendapatan dari kerjasama operasi digunakan asas neto setelah dikurangi bagian yang menjadi hak mitra. Lalu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menyajikan informasi mengenai perubahan saldo anggaran lebih BLU dari satu periode ke periode berikutnya. Isi pokok laporan ini diantaranya ada sal awal, penggunaan sal, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan sal akhir. Selain itu, rincian lebih lanjut dari setiap unsur itu dijelaskan dalam CALK. Laporan ini juga penting karena menunjukkan bagaimana sisa anggaran itu dikelola dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada neraca. Neraca ini menggambarkan posisi keuangan BLU pada tanggal tertentu yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Tujuannya sendiri agar bisa melihat kondisi keuangan serta kemampuan BLU dalam menjalankan kegiatan secara berkelanjutan. Komponen utamanya terdiri dari aset seperti kas dan setara kas, piutang dari kegiatan BLU, persediaan, investasi jangka pendek atau jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Lalu ada kewajiban yang meliputi kewajiban jangka pendek dan panjang, termasuk dana kelolaan. Dan yang terakhir ada ekuitas, yaitu selisih antara aset dan kewajiban BLU. Kas pada neraca BLU ini berasal dari pendapatan yang dikelola BLU, baik yang sudah maupun belum diakui oleh unit perbendaharaan umum. Termasuk juga dana yang bukan milik BLU, seperti dana titipan, uang jaminan, atau uang muka pasien, tetap diakui sebagai kas dan setara kas. Sementara untuk investasi jangka panjang itu hanya boleh dilakukan dengan izin Menteri Keuangan atau kepala daerah dan tetap dilaporkan dalam neraca BLU walaupun kepemilikannya itu ada pada BUN atau BUD. Dan hal ini karena semua sumber daya ekonomi yang digunakan BLU untuk pelayanan publik itu harus tetap disajikan dalam laporan keuangannya. Untuk laporan operasional atau LO, dia menggambarkan kinerja keuangan BLU selama satu periode dengan menunjukkan pendapatan, beban, serta surplus atau defisit operasional. Laporan ini disusun berbasis akrual, artinya pendapatan dan beban diakui saat hak dan kewajiban timbul, bukan saat kas diterima atau dibayar. Struktur laporan operasional BLU itu meliputi pendapatan LO, beban, surplus atau defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, pos luar biasa, hingga surplus atau defisit LO.
Pendapatan LO diklasifikasikan menurut sumbernya seperti pendapatan dari APBN atau APBD, pendapatan dari layanan kepada masyarakat, pendapatan dari kerjasama, pendapatan dari hibah, dan pendapatan lain-lain. Sementara itu, beban BLU diakui saat timbul kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau penurunan manfaat ekonomi. Secara keseluruhan, laporan operasional ini menggambarkan efisiensi, efektivitas, serta kinerja keuangan BLU dan menjadi dasar penting dalam mengevaluasi hasil operasional dalam satu periode. Laporan arus kas atau LAK menggambarkan aliran kas masuk dan keluar selama satu periode pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan 4 jenis aktivitas. Ada operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana BLU ini memperoleh dan menggunakan kasnya, serta sejauh mana BLU mampu menjaga likuiditas dan memenuhi kebutuhan kasnya. LAK disusun dengan metode langsung dan disertai rekonsiliasi saldo kas awal dan akhir sesuai dengan ketentuan PSAP 13. Pada aktivitas operasi, arus masuk kas berasal dari pendapatan layanan masyarakat, alokasi APBN atau APBD, hibah, dan kerjasama. Sedangkan arus keluarnya digunakan untuk pembayaran pegawai, barang, bunga, serta beban operasional lainnya. Selanjutnya, aktivitas investasi ini mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap serta investasi lainnya. Contohnya, penerimaan dari penjualan aset tetap atau sekuritas dan pengeluaran untuk perolehan aset atau penyertaan modal. Kemudian pada aktivitas pendanaan, arus masuk kas dapat berasal dari penerimaan pinjaman atau dana investasi dari APBN atau APBD. Sedangkan arus keluarnya itu mencakup pelunasan pinjaman atau pengembalian dana investasi kepada BUN atau BUD. Terakhir, aktivitas transitoris itu merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam 3 aktivitas sebelumnya. Aktivitas ini mencatat arus kas yang sifatnya itu sementara atau titipan, biasanya untuk kepentingan pihak ketiga seperti potongan pajak, transaksi perhitungan fisik ketiga, dan kewajiban lain yang akan disetorkan kembali. Setelah laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas BLU selama satu periode pelaporan. Tujuannya untuk menunjukkan bagaimana hasil operasional dan kebijakan akuntansi memengaruhi posisi ekuitas akhir. Komponen utama laporan perubahan ekuitas itu ada ekuitas awal periode pelaporan, surplus atau defisit LO, koreksi langsung terhadap ekuitas seperti perubahan kebijakan akuntansi, koreksi kesalahan mendasar, dan revaluasi aset tetap. Dan ekuitas akhir yaitu saldo setelah memperhitungkan seluruh perubahan selama periode berjalan. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan hak bersih BLU dan mendukung transparansi pelaporan keuangan. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CALK, adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai. Selanjutnya kita masuk ke penggabungan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Jadi, PSAP 13 ini menegaskan bahwa laporan keuangan BLU itu tidak berdiri sendiri, tapi harus digabungkan atau dikonsolidasikan dengan laporan keuangan dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya. Artinya, laporan BLU akan menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menaunginya. Ada beberapa laporan yang dikonsolidasikan, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, dalam konsolidasi LRA, seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLU itu akan disatukan dengan LRA entitas induknya. Sedangkan untuk laporan arus kas, hanya transaksi yang sudah disahkan oleh unit perbendaharaan umum yang boleh digabungkan. Untuk laporan perubahan sal, dia berbeda, laporan ini tidak digabungkan, melainkan disajikan secara terpisah dalam
laporan bendahara umum negara atau daerah. Kemudian dalam proses konsolidasi juga dilakukan eliminasi akun timbal balik. Tujuannya untuk menghapus transaksi antar entitas di dalam satu entitas pemerintahan supaya tidak terjadi pencatatan ganda. Secara keseluruhan, jadi tujuan dari konsolidasi ini adalah agar laporan keuangan pemerintah bisa seragam, transparan, dan akuntabel secara menyeluruh dan mencerminkan kondisi keuangan pemerintah yang sesungguhnya. Selanjutnya ada penghentian satuan kerja BLU menjadi satuan kerja biasa. Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLU pada satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya. Dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLU. Dan pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai tahun anggaran 2016. Masuk ke studi kasus di mana saya dan Bagja memilih RSAB Harapan Kita untuk meninjau sejauh mana rumah sakit tersebut telah menerapkan PSAP nomor 13. RSAB Harapan Kita sendiri merupakan rumah sakit yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU atau PPK BLU. Penetapan status BLU-nya membuat rumah sakit ini mendapatkan fleksibilitas dalam mengelola keuangan. Lokasinya sendiri ada di Jalan Letjen S. Parman, Kafling 87, Selipi, Jakarta Barat. Rumah sakit ini memiliki visi yaitu terdepan dalam pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak. Sedangkan misinya menyelenggarakan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien, melaksanakan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan perempuan dan anak, serta meningkatkan jejaring rujukan dan kerjasama nasional. Selain itu, RSAB Harapan Kita juga menjunjung nilai utama yaitu cantik yang merupakan singkatan dari cepat, akurat, nyaman dan aman, transparan dan akuntabel, integritas tinggi, serta kerjasama tim dengan moto pelayanan We Serve with Faith. Sebagai satuan kerja berstatus BLU, RSAB Harapan Kita menyusun laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan PSAP nomor 13 dan PMK nomor 220 tahun 2016 tentang akuntansi dan pelaporan keuangan BLU. Laporan keuangannya itu mencakup 7 komponen utama yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu ada LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CALK. Seluruh laporan disajikan secara komparatif antar periode dan telah diaudit oleh KAP Handrawinata, Henny, Erwin, dan Sumargo dengan hasil opini wajar tanpa modifikasian atau WTP untuk tahun 2024. Dan hasil ini menunjukkan bahwa RSAB Harapan Kita telah menerapkan PSAP 13 secara konsisten dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oke, masuk ke laporan realisasi anggaran RSAB Harapan Kita untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Berdasarkan ketentuan PSAP nomor 13, LRA itu harus menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja, pembiayaan, serta silpa atau sikpa. Dan untuk implementasi di RSAB Harapan Kita sendiri, rumah sakit ini telah menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan PSAP 13, tepatnya pada paragraf 17 sampai dengan 51. Laporan tersebut menampilkan perbandingan antara anggaran dan realisasi secara komparatif, lengkap dengan presentasi pencapaiannya. Pada tahun 2024, pendapatan RSAB Harapan Kita mencapai 473,09 miliar rupiah, sedangkan belanja mencapai 514,5 miliar rupiah, sehingga menghasilkan defisit sebesar 41,4 miliar rupiah. Struktur laporan ini mencakup pos-pos pendapatan, belanja, surplus atau defisit, serta pembiayaan bersih. Untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL,
Di dalam ketentuan PSAP nomor 13, dia harus menyajikan informasi mengenai perubahan saldo anggaran lebih dari satu periode ke periode berikutnya, termasuk penggunaan dan penyesuaiannya selama tahun berjalan. Implementasi di RSAB Harapan Kita sendiri, RSAB Harapan Kita ini telah menyusun LPSAL sesuai dengan ketentuan PSAP 13 pastinya, dan dalam laporan tersebut saldo anggaran lebih awal tercatat sebesar 121,48 miliar rupiah. Sedangkan saldo anggaran lebih akhir mencapai 142,41 miliar rupiah, sehingga terdapat kenaikan sebesar 20,92 miliar rupiah. Laporan ini juga mencantumkan unsur-unsur utama seperti penggunaan SAL, SILPA atau SIKPA, koreksi pembukuan, serta transaksi lainnya. Selain itu dilakukan pula rekonsiliasi dengan Bendahara Umum Negara terkait alokasi APBN dan setoran PNBP yang semuanya dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan untuk menjamin transparansi. Lalu ada juga neraca. Di dalam ketentuan PSAP nomor 13, neraca harus menyajikan posisi keuangan BLU pada akhir periode pelaporan yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas, serta disajikan secara komparatif antar periode agar dapat menunjukkan perubahan posisi keuangan dari tahun ke tahun. Implementasi di RSAB Harapan Kita telah menyusun neraca pertanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 secara komparatif sesuai dengan ketentuan PSAP 13. Dalam laporan tersebut, total aset tercatat sebesar 4,82 triliun rupiah, kewajiban sebesar 25,53 miliar rupiah, dan ekuitas sebesar 4,79 triliun rupiah. Aset yang dimiliki meliputi kas, piutang, persediaan, serta aset tetap yang telah disajikan beserta rincian penyusutan tahunannya. Penyajian laporan ini menggunakan basis akrual dan mengikuti struktur yang ditetapkan dalam PSAP 13. Secara keseluruhan, neraca RSAB Harapan Kita menunjukkan kondisi keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan aset BLU. Selanjutnya masuk ke laporan operasional. Kalau mengacu pada PSAP nomor 13, laporan operasional ini menggambarkan pendapatan, beban, serta surplus atau defisit operasional dan non-operasional selama satu periode. Penyusunannya berbasis akrual, jadi semua pendapatan dan beban diakui pada saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Nah, di RSAB Harapan Kita, laporan ini udah disusun sesuai dengan PSAP 13, tepatnya di paragraf 72-89. Untuk tahun 2024, pendapatan operasionalnya tercatat sebesar 524,78 miliar rupiah, sementara beban operasionalnya mencapai 562,04 miliar rupiah. Dari situ rumah sakit mengalami defisit operasional sebesar 37,09 miliar rupiah. Pendapatannya sendiri diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, ada dari APBN, jasa layanan, hibah, dan juga kerjasama dengan pihak lain. Sedangkan bebannya meliputi biaya pegawai, biaya barang, penyusutan, dan operasional lainnya. Selanjutnya ke laporan arus kas. Berdasarkan PSAP nomor 13, laporan ini menyajikan arus kas masuk dan keluar yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris sesuai dengan paragraf 90 sampai 111. Nah, di RSAB Harapan Kita, laporan arus kas ini disusun dengan metode langsung. Jadi setiap arus kas dari masing-masing aktivitas itu dipisahkan dengan jelas. Hasilnya, kas bersih dari aktivitas operasi tercatat sebesar 59,79 miliar rupiah, sedangkan untuk arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar 38,86 miliar rupiah. Pada akhir tahun, saldo kas RSAB Harapan Kita mencapai 142,93 miliar rupiah. Laporan ini juga sudah mencakup rekonsiliasi antara saldo kas awal dan saldo kas akhir tahun untuk memastikan data yang disajikan itu konsisten dan dapat diandalkan. Lalu, untuk laporan perubahan ekuitas, berdasarkan PSAP nomor 13, laporan ini menyajikan perubahan saldo ekuitas BLU selama satu periode pelaporan. Isinya mencakup hasil operasional
serta koreksi langsung terhadap ekuitas sesuai dengan paragraf 112 sampai 115. Untuk RSAB harapan kita, laporan ini menunjukkan bahwa ekuitas awal tahun 2024 tercatat sebesar 4,83 triliun rupiah. Selama tahun berjalan, rumah sakit mengalami defisit operasional sebesar 37,09 miliar rupiah dan juga terdapat koreksi minor seperti revaluasi aset dan penyesuaian nilai persediaan. Setelah seluruh penyesuaian tersebut, ekuitas akhir tahun menjadi sebesar 4,79 triliun rupiah. Secara keseluruhan, laporan ini memperlihatkan perubahan hak bersih RSAB harapan kita selama periode berjalan, sekaligus menunjukkan bahwa rumah sakit telah memenuhi prinsip akuntansi berbasis akrual sesuai dengan ketentuan dalam PSAP nomor 13. Terakhir, ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sesuai dengan PSAP nomor 13, CALK berfungsi untuk memberikan penjelasan, rincian, dan informasi tambahan atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan, supaya isi laporan itu lebih mudah dipahami dan bisa memberikan gambaran yang utuh tentang kondisi keuangan. Nah, di RSAB harapan kita, CALK ini disusun dengan sangat lengkap. Di dalamnya disajikan kebijakan akuntansi yang diterapkan, termasuk dasar pengukuran dan metode akrual yang digunakan. Selain itu, CALK juga memberikan penjelasan rinci untuk setiap laporan utama, mulai dari LRA, LPSAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, hingga laporan perubahan ekuitas. Di dalamnya juga terdapat rekonsiliasi saldo kas dan aset tetap, serta klarifikasi atas transaksi-transaksi yang signifikan selama periode pelaporan. Tidak hanya itu, CALK juga memuat informasi tambahan non-keuangan seperti sumber pendanaan, capaian kinerja layanan, dan perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan rumah sakit. Jadi, hasil analisis laporannya, penerapan PSAP nomor 13 di RSAB harapan kita sudah dijalankan dengan baik dan konsisten sesuai akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Semua komponen laporan keuangan mulai dari LRA, LPSAL, neraca, LO, LAK, LPE hingga CALK sudah disusun sesuai struktur PSAP 13 dan disajikan secara komparatif antar periode untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan ini juga telah diaudit oleh KAP independen dan memperoleh opini wajar tanpa modifikasian. Selain itu, pengungkapan dalam CALK juga lengkap dan menjelaskan seluruh pos utama, termasuk kebijakan akuntansi dan perubahan signifikan. Meskipun secara umum implementasi PSAP nomor 13 telah berjalan baik, RSAB harapan kita masih menghadapi sejumlah tantangan yang lazim terjadi pada satuan kerja BLU, sektor kesehatan. Berdasarkan hasil telaah terhadap laporan keuangan dan CALK, permasalahan utama yang dihadapinya yaitu banyaknya sumber pendapatan seperti BPJS, hibah, dan kerjasama yang membuat pencatatan akuntansi jadi lebih rumit. Lalu masih perlu dilakukan penyempurnaan sistem agar data BLU bisa sinkron dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, penagihan BPJS dan pasien umum yang lama juga berdampak pada arus kas. Kemudian juga diperlukan peningkatan kompetensi dan penguasaan PSAP maupun SAP serta penilaian ulang dan pengawasan terhadap aset-aset bernilai besar. Tantangan-tantangan ini bukan berarti pelanggaran terhadap PSAP 13, melainkan peluang untuk melakukan perbaikan agar laporan keuangan ke depan bisa lebih akurat, transparan, dan andal. Jadi bisa disimpulkan, PSAP nomor 13 berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Layanan Umum. Berdasarkan studi kasus di RSAB harapan kita, penerapan PSAP 13 telah berjalan dengan baik. Rumah sakit ini menyusun laporan keuangan berbasis akrual sesuai ketentuan standar akuntansi pemerintahan, serta memperoleh opini wajar tanpa modifikasian dari hasil audit. Meski masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas transaksi dan pengelolaan piutang, secara keseluruhan, RSAB harapan kita telah menerapkan PSAP 13 secara efektif dan menjadi contoh pengelolaan keuangan BLU yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Untuk saran, ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas SDM di bidang akuntansi agar pelaporan BLU-nya makin akurat. Kedua,
RSAB Harapan kita diharapkan terus memperbaiki sistem pelaporan keuangan digitalnya. Selain itu, perlu ada evaluasi rutin terhadap penerapan PSAP 13 dan hasil dari penerapan PSAP 13 tersebut bisa dijadikan contoh bagi BLU lain di Indonesia. Sekian pemaparan mengenai PSAP nomor 13. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.